Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nest Realm, di dalam hutan primitif. Daun pohon di atas tanah sangat tebal, sudah berkumpul beberapa kaki, jadi tanahnya agak lunak untuk diinjak. Hutan membawa aura yang membusuk. Pohon-pohon tua yang padat menjulang ke langit. Cabang-cabang yang rimbun dan tumbuh subur membentuk hamparan luas pohon yang rindang. Akibatnya banyak tempat yang tidak menerima sinar matahari sepanjang tahun. Begitu buah atau benda lain jatuh, mereka akan dengan cepat menumbuhkan jamur. Nest Realm, tempat ini mendapatkan namanya dari sarang salah satu dari 10 setan. Tempat ini cukup jauh dari Radiant Realm, dunia kecil yang relatif lebih besar. Hutan kuno memiliki banyak binatang buas beracun, menjadikan ini tempat yang berbahaya. Ini sarang orang yang dicurigai sebagai salah satu dari 10 setan? Si Hao bertanya. Kami belum sampai. Ini baru wilayah terluar. Tempat itu sangat berbahaya, dan banyak orang telah meninggal, setidaknya berjumlah 80.000. Darah sudah mati di tebing merah, kata Luo Dao. Korban tewas meningkat pesat dari hari ke hari. Itu semua karena ini adalah sarang salah satu dari 10 setan, tempat yang memiliki keberuntungan alami astronomi. Itu membuat orang gila, semuanya berbondong-bondong seperti ngengat ke api. Saat ini, mereka cukup jauh ke dalam wilayah pegunungan. Pohon-pohon kuno menutupi matahari, tanaman merambat besar melilit pegunungan. Binatang buas meraung, burung purba naik ke langit. Ada nuansa liar dan buas di tempat ini. Ada beberapa makhluk prasejarah. Misalnya, burung naga berkepala 2, buaya leluhur, keong menelan langit, dan lain-lain. Semuanya menakutkan. Bahkan si Hao merasa harus mundur. Beberapa tingkat budidaya makhluk ini sangat tinggi. Ini adalah makhluk primitif dari Immortal Ancient. Mereka tinggal di wilayah khusus ini, dan biasanya tidak akan meninggalkan tempat tinggal mereka masing-masing, tetapi mereka juga tidak akan mentolerir provokasi orang lain. Mari kita beristirahat di bawah gunung ini. Mungkin akan ada pertempuran hebat segera, kata Lui. Di gunung yang tingginya beberapa ratus hang, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Itu sunyi, tanpa suara. Ada beberapa obat spiritual di dekatnya, aromanya tercium. Esensi spiritual dalam Immortal Ancient terlalu kaya. Ramuan obat ini berkembang, dengan obat-obatan yang berumur beberapa puluh ribu tahun muncul cukup sering. Inilah mengapa ada obat-obatan suci yang diproduksi. Tiba-tiba, bulu halus si Hao berdiri, seluruh tubuhnya bersinar, simbol emas memanjang keluar. Mereka yang mengikutinya dengan cepat mundur, menempuh jarak lebih dari 10.000 shang. Di tempat asalnya, kepala besar terulur. Itu memiliki 2 tanduk daging, tubuhnya berwarna abu-abu. Ada sejumlah besar lendir juga. Itu terlihat cukup menakutkan. Siput pemakan langit. Wajah Lui menjadi pucat. Tempat yang dia pilih untuk beristirahat, gunung batu itu, sebenarnya adalah siput. Tingginya beberapa ratus hang. Cangkang siput berwarna coklat tua menyerupai batu. Tidak terlalu buruk, hanya pada lingkaran besar tingkat dewa sejati, tidak maju melewatinya. Kata Lan Yichen. Perlu sedikit hati-hati. Siput ini beracun. Jika menelan atau bahkan membuat kontak dengan Anda, itu akan menjadi kematian yang tak terhindarkan. Racunnya bahkan bisa membunuh dewa surgawi yang kuat, kata Luo Dao.
Lendir itu tidak bisa disentuh, atau itu akan menghancurkan fondasi dao seseorang. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang itu. Untungnya, ini bukan tempat makhluk primitif immortal ancient berkumpul dengan penampakan makhluk purba yang langka. Itu tidak bisa dianggap sebagai tempat paling berbahaya. Suku-suku itu benar-benar memiliki harta yang menantang surga. Tanah leluhur makhluk yang sangat kuno itu memiliki obat ilahi langka yang ditanam di dalamnya, nilainya tak terduga. Sayangnya, tidak ada yang berani memasuki tempat-tempat itu. Luo Dao menghela nafas dan berkata, makhluk primitif di tempat itu sangat kuat. Bahkan jika master sekte alam yang lebih tinggi datang secara pribadi, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup setelah menerobos masuk. Semuanya mengarah pada bencana. Namun, apa yang orang tidak mengerti adalah mengapa mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat-tempat kuno itu. Kecuali ada gangguan besar, mereka akan selalu puas hanya tinggal di dalam tempat-tempat itu. Saya selalu merasa itu aneh. Mengapa mereka tidak keluar? Juga, mereka tidak berkomunikasi dengan orang lain, seperti orang mati. Kata Lan Yichen. Para jinius yang memasuki Immortal Ancient, ada beberapa yang tetap tinggal karena kejadian yang tidak terduga. Keturunan mereka juga tinggal di Immortal Ancient. Hanya saja, orang-orang ini, begitu mereka mencapai tahap kehidupan selanjutnya, akan selalu mengalami hal-hal aneh terjadi pada mereka, mati secara misterius atau menjadi gila. Apakah ini terkait dengan ini? Luo Dao menyuarakan keraguannya. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di Immortal Ancient. Yang terbaik adalah jika kita bertindak dengan hati-hati, kata Lui. Mereka membuat jalan memutar di sekitar tempat ini, tidak berbenturan langsung dengan siput pemakan langit itu. Jenis makhluk ini, kecuali mencapai alam dewa surgawi, akan bergerak agak lambat. Mereka tidak akan bisa mengejar mereka. Kami semakin dekat. Tepatnya wilayah ini. Saat ini, belum ada yang benar-benar menginjakkan kaki ke kedalaman terdalam sarang. Mereka semua akan mengalami berbagai jenis masalah. Luo Dao menunjuk ke depan. Ini adalah wilayah yang kabur. Kabut abu-abu berputar-putar, tidak terlalu tebal. Namun, pemandangan di kejauhan semuanya menjadi kabur dan tidak jelas sebagai hasilnya. Gunung batu, pohon kuno, sungai, semua yang seharusnya ada di sana. Hanya saja, tempat ini benar-benar memiliki aura seram, membuatnya cukup tidak biasa. Itu selalu memberi seseorang perasaan yang agak tidak nyaman. Hutan ini tidak setinggi itu, semua pohon kecil di sana tingginya setengah orang. Tidak diketahui siapa nama mereka, juga tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa dilihat tentang mereka. Hanya saja, setiap kali pembudidaya memasuki hutan ini, mereka akan tersesat, umumnya berkeliaran selama beberapa hari. Setelah hutan ini adalah sarang setan? Si Hao bertanya. Kita akan bisa melihatnya setelah melewati tempat ini. Namun, kami mungkin tidak bisa masuk. Jalan yang ditempuh setiap orang berbeda-beda. Ada banyak distorsi aneh di luar angkasa, sangat misterius. Karena begitu banyak yang mati, mengapa mereka masih datang satu demi satu? Si Hao bertanya. Siapa yang tidak tergerak oleh sarang 10 setan? Terlebih lagi, bahkan jika seseorang tidak bisa masuk, masih ada banyak area keberuntungan alami di wilayah terdekat ini. Beberapa orang telah menerima panen besar. Kata Lan Yichen. Hutan ini dikenal sebagai hutan hantu. Setelah masuk, si Hao langsung tahu mengapa ada nama seperti ini. Begitu dia masuk, seolah-olah bintang-bintang bergerak,
seolah-olah dia mengalami perubahan besar, pemandangan langit dan bumi berubah. Di tempat ini, lapisan demi lapisan kabut tebal menutupi segala sesuatu di sekitar mereka, membuat mereka mudah tersesat dan lupa diri. Ini aneh. Baru saja, untuk sesaat, aku menjadi linglung. Aku hampir lupa bahkan namaku sendiri. Lui menggigil dalam hati, seolah-olah dia baru saja mengalami reinkarnasi. Si Hao mengangguk dan berkata, barusan, ada kekuatan aneh yang membuat roh primordialku goyah. Namun, itu telah terputus oleh jalan surgawi saya. Setelah memasuki tempat ini, mereka segera melihat beberapa sosok, semuanya mencari jalan, ingin memasuki gua setan. Hutan hantu ini dikabarkan menutupi 10.000 li. Itu sangat besar. Meskipun demikian, mereka akan bertemu dengan para ahli dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang datang. Perjalanan Si Hao dan yang lainnya masih bisa dianggap mulus. Mereka baru berjalan setengah hari, namun mereka sudah mendekati sarang. Tempat itu dikelilingi oleh kekacauan utama. Gunung-gunung itu, apakah semuanya terbuat dari batu? Ya, ada yang salah. Mereka tampaknya menjadi gunung berapi. Lui takut. Tempat itu sangat misterius dengan hamparan pegunungan. Bagian dalamnya semua berongga seperti gunung berapi. Semuanya besar saat menjulang di sana, melengkung dengan energi dao yang besar. Ketika kabut kekacauan utama menyebar, langit di atas terungkap. Itu membuat seseorang merasa lebih terkejut. Di atas pegunungan ada bulan darah. Setelah menghitung dengan cermat, mereka menghitung total 33 bulan darah tidak terlalu jauh. Mereka sangat besar. Jangan bilang bahwa mereka mewakili 33 lapisan langit. Si Hao bergumam. Sepertinya 33 bulan darah tidak terlalu jauh dari gunung di bawah, seolah-olah hanya ada beberapa ratus hang di antara mereka. Hong Long. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. 10 benda angkasa yang lebih besar muncul, bergerak keluar dari dalam kekacauan utama, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Mereka 10 kali lebih besar dari bulan darah. Ini sebenarnya adalah matahari berwarna darah. Lui terguncang, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Ini adalah fenomena kuno yang tidak teratur. Bagaimana bisa seperti ini? 10 matahari muncul, 33 bulan darah bersinar, semuanya di atas tempat kuno ini, tampak seperti akan menyentuh permukaan tanah. 10 matahari darah dan 33 bulan darah dikabarkan semuanya diwarnai merah oleh darah selama pertempuran kuno abadi. Luo Dao berbicara. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat ini, matanya masih penuh kejutan. Ini jelas merupakan acara yang hebat. 10 matahari dan 33 bulan darah semuanya dipenjara di udara, menerangi sarang setan. Apa yang bisa dibandingkan dengannya sejak zaman kuno? Darah abadi mewarnai matahari dan bulan suci ini menjadi merah, bagaimanapun juga itu menakutkan. Keberadaan seperti apa yang bertarung di sini sebelumnya? Itu benar-benar membuat seseorang merasakan semacam kerinduan, lahir pada waktu yang salah, tidak dapat melihat apa yang terjadi di era agung kuno abadi. Si Hao menghela nafas panjang. Ekspresi yang lain berubah. Lagi pula, orang ini aneh, sebenarnya berharap dia lahir di era agung yang menakutkan seperti itu. Semuanya sudah dihancurkan, dan darah abadi bahkan mewarnai matahari dan bulan menjadi merah. Dia sebenarnya masih ingin melihat ke belakang, berharap ada di waktu itu. Ada desas-desus sejak zaman kuno bahwa cepat atau lambat, pertempuran semacam itu akan meletus. Jika Anda benar-benar dapat mencapai langkah itu,
Anda mungkin dapat melihat semuanya secara pribadi, memahami semua detail dan rahasia. Kata Lan Yichen. Tiba-tiba, suara gemuruh bisa terdengar. 3.000 bintang besar muncul, kebanyakan berwarna biru. Mereka muncul dari kekacauan utama dan melayang di sana, bergerak di sekitar tempat kuno ini. Betapa menakjubkan. Jangan bilang bahwa ini adalah 3.000 jenis dao surgawi kuno, kata Lui. Setelah diperiksa lebih dekat, bintang-bintang berwarna biru ini membawa bintik-bintik darah, beberapa di antaranya setengah diwarnai oleh darah. Itu cukup aneh. Sekarang, Si Hao percaya bahwa bintang-bintang ini kemungkinan besar benar-benar terinfeksi oleh darah abadi. Rumor selalu memiliki sejumlah alasan di balik keberadaan mereka, tidak sepenuhnya tidak berdasar. Dia menatap untuk waktu yang sangat lama ke arah itu. Ada yang tidak beres. Kelihatannya dekat, tapi aku merasa kita masih sangat jauh, seolah ada kehampaan yang memisahkan kita. Si Hao mengerutkan kening. Dia merasa bahwa tempat kuno itu masih sangat jauh. Luo Dao dan Lan Yichen hanya bisa menghela nafas. Indra spiritual orang ini benar-benar unik, mampu melihat melalui kualitas intrinsiknya. Saat itu, mereka telah bingung untuk waktu yang sangat lama. Benar, ada banyak daerah di luar sarang setan, semuanya mengelilingi bagian bumi kuno itu. Mereka terlihat sangat dekat, tetapi setiap bagian tanah sebenarnya sangat besar dengan keberuntungan alami yang luar biasa di dalamnya. Jelas bahwa ada beberapa hukum tata ruang di sini. Mereka tampak seperti hampir dalam jangkauan, tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki potongan tanah suci, tanah iblis, dan alam suci yang mengelilinginya. Mata Si Hao melepaskan simbol. Dia menatap zona di depannya, dan tentu saja, perubahan segera terjadi. Ini adalah tempat keberuntungan alami. Esensi spiritual terlalu kuat. Cairan spiritual benar-benar mengembun menjadi danau di wilayah itu, dan ada ikan phoenix dengan sayap yang cemerlang. Ini adalah makhluk ilahi yang dapat memperpanjang hidup. Cukup untuk membuat mata master sekte semerah mata kelinci. Si Hao terkejut. Itu adalah salah satu makhluk langka, sumber kehidupannya mengejutkan. Di wilayah lain, jelas ada pohon buah dewa yang memiliki aura dewa. Pohon kuno itu tegak dan kuat, bersinar dengan awan warna-warni yang indah, cabang-cabangnya berlimpah dan subur. Ada pembudidaya berkeliaran, ingin mendekati dan memetik buah ilahi. Ada alam suci lain di mana sebuah istana kuno mengapung di atas sungai kehidupan. Suara dao bergemuruh, simbol berkedip, seolah-olah sutra sedang dilantunkan di sana. Betapa misteriusnya. Si Hao terkejut. Dia agak tidak sabar. Lupakan sarang setan, hanya daerah-daerah ini yang layak dijelajahi, dengan keberuntungan alam yang besar untuk direbut. Ada terlalu banyak tempat yang luar biasa, semuanya memiliki objek ilahi. Mendapatkan salah satu dari mereka akan sangat mengejutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.